Kabupaten yang kaya akan sejarah, Goa terus berkembang menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan yang dinamis, pariwisata, maupun partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Dalam pesta demokrasi, Goa juga menunjukkan peran pentingnya dengan 1.186 tempat pemungutan suara, tercatat 567.859 pemilih yang siap menyalurkan hak suaranya. Dari jumlah itu, 274.956 adalah pemilih laki-laki dan 292.903 pemilih perempuan. Dalam menjaga kualitas demokrasi, Kabupaten Goa juga memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum pemilu. Komitmen ini diwujudkan melalui keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, sebuah forum kolaboratif yang dibentuk untuk menangani dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu secara cepat, profesional, dan terpadu. Sentra Gakumdu merupakan wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga unsur ini bekerja bersama dalam setiap tahapan penanganan dugaan tindak pidana pemilu, mulai dari penerimaan laporan, kajian awal, penyelidikan, hingga hukum lebih lanjut. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sentra Gakumdu Kabupaten Goa tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga berperan aktif dalam menindaklanjuti berbagai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu di wilayah Kabupaten Goa. Adapun kronologi penanganan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Gakumdu yakni adalah dugaan pelanggaran yang menyeret ASN pada Kementerian Agama Kabupaten Goa, bermula dari adanya media online yang memberitakan Kasih Bimas Kemenak Goa dan 3 oknum KUA Palangga tertangkap basah kampanye politik bagi sembako. Kasus ini bermula pada hari Kamis 24 Oktober 2024 ketika seorang warga bagian dari tim hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa nomor urut 2 mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Goa. Ia membawa sebuah laporan yang tampak sederhana, print out media online media Poros Rakyat dan media snn.com yang berjudul Kasih Bimas Kemenak Goa dan 3 oknum KUA Palangga tertangkap basah kampanye politik bagi sembako. Pada tanggal 26 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Goa menggelar rapat pleno kajian awal. Hasilnya tegas, laporan memenuhi syarat formil dan material. Laporan itu pun resmi diregistrasi dengan nomor 015-LP-27-27-07-10-2024. Kemudian sore harinya, Sentra Gakumdu Kabupaten Goa menggelar rapat pembahasan pertama untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan. Hasil pembahasan pertama menyimpulkan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu dan penyelidikan oleh penyidik. Pada tanggal 31 Oktober 2024, Sentra Gakumdu menggelar rapat pembahasan kedua. Berdasarkan para pendapat dari Bawaslu, penyidik dan jaksa bahwa perbuatan terlapor 1 dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jungto Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Pemilihan. Sehingga Sentra Gakumdu Kabupaten Goa berkesimpulan perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tanggal 17 November 2024, Sentra Gakumdu Kabupaten Goa menggelar rapat pembahasan ketiga dengan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dengan nomor putusan 352-PIT-sus-2024-PNSGM dibacakan pada 2 Desember 2024. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa.
menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan selama 4 bulan dengan denda sejumlah 3 juta rupiah. Perkara kedua adalah dugaan pelanggaran terkait pengrusakan alat peraga kampanye. Pada hari Minggu 10 November 2024, Panwaslu Kecamatan Bontomaranu melakukan penelusuran atas informasi awal terkait beredarnya video pengrusakan alat peraga kampanye di 2 titik yang terletak di Desa Niranuang. Teridentifikasi pelaku di video bernama Muhammad Alfandi S, warga Dusun Berdikari, Desa Mata Allo, sebanyak 2 baliho dan 1 spanduk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 yang dirusak. Pada tanggal 12 November 2024, Bawaslu Kabupaten Goa menggelar rapat pleno temuan. Hasilnya tegas, laporan memenuhi syarat formil dan material. Temuan itu pun resmi diregistrasi dengan nomor 001-PB-TM-PB-Kap-PB-11-11/2024. Kemudian Sentra Gakumdu Kabupaten Goa menggelar rapat pembahasan pertama sehingga pembahasan pertama menyimpulkan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu dan penyelidikan oleh penyidik. Pada tanggal 17 November 2024, Sentra Gakumdu menggelar rapat pembahasan kedua. Berdasarkan para pendapat dari Bawaslu, penyidik dan jaksa, bahwa perbuatan terlapor 1 dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat 3, Jungto pasal 69 huruf G, UU Pemilihan. Sehingga Sentra Gakumdu Kabupaten Goa berkesimpulan perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tanggal 5 Desember 2024, Sentra Gakumdu Kabupaten Goa menggelar rapat pembahasan ketiga dengan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Perkara ini akhirnya mencapai tahap akhir di Pengadilan Negeri Sungu Minasa dengan nomor putusan 372-Pit-Sus-2024-PN-SGM. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan dan denda sejumlah 1 juta rupiah. Perkara ketiga adalah dugaan pelanggaran yang menyeret kepala desa. Kasus ini bermula pada hari Senin 11 November 2024 ketika warga mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Goa dan melaporkan kepala desa Taring. Pelapor melampirkan bukti rekaman video dan mengajukan 3 orang saksi. Berdasarkan rapat pleno kajian awal, hasilnya tegas laporan memenuhi syarat formil dan material. Laporan itu diregistrasi dengan nomor 022-PB-LP-PB-27.07/11/2024. Berdasarkan para pendapat dari Bawaslu, penyidik dan jaksa bahwa perbuatan terlapor adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 188 Jungto, pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan. Sentra Gakumdu Kabupaten Goa menggelar rapat pembahasan dengan kemudian menyimpulkan penyidikan dihentikan disebabkan karena tersangka tidak dapat ditemui sehingga belum pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka. Saya, Basri Baco, Jaksa Penuntut Umum, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bawaslu Kabupaten Goa atas fasilitas yang telah diberikan dalam hal ini rekomendasi yang diberikan kepada ASN maupun kepala desa yang melakukan pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aibda Muslim Boting SHMH. Selama dalam penyidikan, kami banyak difasilitasi oleh pihak Bawaslu, baik itu menghadirkan saksi maupun ahli. Kami telah melakukan pemeriksaan di Kendari dan di Jakarta. Ucapkan terima kasih kepada pihak Bawaslu atas kerjasamanya untuk melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.